sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbul mulihina fid du'a. Hadis selanjutnya, yakni hadis yang masih membahas tentang bab fi fadilatid du'a, membahas tentang keutamaan doa. Kita sebagai manusia adalah merupakan makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif, makhluk yang memang tidak mempunyai kekuatan apa-apa kecuali adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu kita melakukan satu kebaikan kecuali itu adalah karena pertolongan Allah. Dan tidak mampu kita meninggalkan satu perbuatan maksiat pun juga itu karena pertolongan Allah. Disitulah kita memaknai satu kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya buat kita untuk melakukan ibadah kecuali karena pertolongan Allah, dan tidak ada kekuatan kita untuk meninggalkan maksiat kalau bukan karena pertolongan Allah. Bisa datangnya kita ke tempat ini demi Allah, ini adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena lemahnya kita, karena dhaifnya kita, karena banyaknya kekurangan dan ketidaksempurnaan kita, maka kita butuh dengan satu zat yang menguasai segala-galanya, tempat kita untuk meminta dan memohon. Permintaan dan permohonan daripada hamba kepada Tuannya adalah itu yang disebut dengan doa. Nah, jadi kita butuh dengan doa karena kelemahan kita, karena kekurangan kita. Makanya kalau ada orang yang tidak berdoa, Nabi katakan orang itu telah melakukan satu perbuatan maksiat. Kalau ada orang yang enggak mau berdoa, berarti dia sedang melakukan maksiat. Sampai-sampai kata Nabi, tarkud du'a maksiatun. Meninggalkan doa adalah perbuatan. Kenapa? Sombong. Sudah tahu dia lemah, sudah tahu dia tidak punya kemampuan, tapi dia tidak mau meminta kepada Allah. Nah, di dalam doa ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu pernyataan yang cukup tegas. Diperintahkan kita oleh Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, kata Allah. Mintalah kamu kepadaku, kata Allah. Niscaya akan aku kabulkan doamu. Subhanallah. Ini yang ngomong siapa? Halo? Yang ngomong siapa? Allah. Yang janji siapa? Allah. Allah yang janji. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Minta sama aku. Bermohonlah kamu kepadaku, niscaya akan aku kabulkan permintaanmu. Kira-kira Allah ingkar gak sama janjinya? Enggak. Yakin doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau seandainya saat ini ada doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah, kalau saat ini ada permintaan kita, permohonan kita, doa kita, munajat kita kepada Allah belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan berarti Allah lupa dan lalai dengan firman-Nya. Itu bukan karena Allah ingkar terhadap janji-janjinya, bukan. Kalau seandainya ada doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah, itu mungkin karena sebab daripada perbuatan kita sendiri. Bisa jadi mungkin, maaf,
Dalam tubuh kita ini ada makanan-makanan yang haram. Bisa jadi mungkin ada minuman-minuman yang haram. Ada pakaian-pakaian yang haram. Sehingga terhalang doa kita. Masih ingat cerita tentang Ibrahim bin Adham bin Mansur? Ketika dia sedang mendatangi 3 masjid yang memang itu diperintahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita diperintahkan untuk bisa datang berkunjung ya dari satu masjid, yakni Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Haram Mekah dan Masjidil Aqsa di Palestina. Dikisahkan ketika itu Ibrahim bin Adham bin Mansur datang dia ke Masjid Nabawi. Setelah dia datang ke Masjid Nabawi, kemudian dia datang ke Masjidil Haram. 2 masjid sudah. Tinggal Masjidil Aqsa. Ketika dia mau berangkat ke Masjidil Aqsa di Palestina, kalau Nabawi, Masjidil Haram Mekah satu negara, tapi beda kota. Nabawi ada di kota Madinah, sementara Masjidil Haram ada di kota Mekah, tapi dalam satu negara. Beda dengan Masjid Aqsa di Palestina. Kalau Masjidil Aqsa di Palestina bukan beda kota, bukan beda pulau, tapi beda apa? Udah beda negara, jauh perjalanannya. Nah, kemudian berangkat ini Syekh Ibrahim bin Adham bin Mansur dari Masjidil Haram dari Mekah menuju kepada Masjidil Aqsa di Palestina. Karena ini perjalanan jauh, maka dia perlu bekal. Dia belilah bekal. Apa bekalnya? Korma. Nah, berangkatlah dia beli kurang lebih 10 kilo lah misalnya. Berangkatlah dia. Ketika dia berangkat ke sana, kemudian sampai di Masjidil Aqsa, dia beribadah di Masjidil Aqsa. Ya. Setelah dia beribadah di Masjidil Aqsa, kemudian dia berdoa dan bermohon kepada Allah. Tapi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membukakan daripada panca indera dia, telinga dia, dibukakan oleh Allah sehingga Ibrahim bin Adham bin Mansur bisa mendengar suara-suara yang tidak didengar oleh orang lain. Allah bukakan telinganya sehingga akhirnya Ibrahim bin Adham bin Mansur bisa mendengar suara-suara yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Apa? Dia bisa dengar ada suara dialog malaikat. Malaikat berdialog antara satu malaikat satu dengan malaikat yang lainnya. Malaikat A dengan malaikat B. Berdialog, dia lagi bertafakur, lagi berzikir kepada Allah. Dengar dia nih dialognya 2 malaikat. Apa? Malaikat pertama nanya kepada malaikat yang si B ini, kamu tahu nggak itu siapa yang sedang i'tikaf di dalam masjid itu, sedang berzikir dan berdoa? Kata malaikat B, tidak, aku tidak tahu. Kamu tidak tahu, itu adalah Ibrahim bin Adham bin Mansur. Ibrahim bin Adham bin Mansur ini dia masyhur fi ahli sama, dikenal dia karena kedekatannya dia kepada Allah, karena kesolehannya dia kepada Allah. Itu malaikat-malaikat kenal kepada Ibrahim bin Adham bin Mansur. Kata nih malaikat, benarkah itu Ibrahim bin Adham bin Mansur? Iya. Orang yang alim, orang yang zuhud, orang yang soleh, betul. Ibrahim bin Adham bin Mansur yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah, betul. Itulah Ibrahim bin Adham bin Mansur, orang yang alim, orang yang saleh, orang yang baik, orang yang zuhud, orang yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Tapi kali ini kata malaikat A nih, doa Ibrahim bin Adham bin Mansur ditolak oleh Allah. Nih dialog ini Ibrahim bin Adham dengar nggak? Dengar nggak? Dengar dia, dengar ternyata selama ini doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dengar gitu.
Ditanya kata malaikat si B, kenapa doanya ditolak? Karena dia melakukan satu perbuatan dosa. Apa perbuatan dosanya? Berzinakah dia? Minum minuman keraskah dia? Membunuh orangkah dia? Bukan. Ibrahim bin Adham bin Mansur doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika pada saat dia sedang membeli korma. Berapa kilo tadi? Ketika dia sedang membeli korma 10 kilo untuk bekal dia berjalan itu, ternyata tanpa izin dia mengambil satu kurma di tempat tukang dia beli itu. Mau nyicipin, paham gak maksudnya ini? Kita pernah begitu nggak? Hah? Sering. Ini Ibrahim bin Adham bin Mansur. Kata dia, jadi itu yang menyebabkan karena dia pernah memakan satu biji korma tanpa izin kepada pembelinya, apa pada penjualnya. Ya Allah, itu nangis itu Ibrahim dengar begitu. Syekh Ibrahim bin Adham nangis, Masya Allah. Itu yang menyebabkan doa aku. Apa yang dilakukan sama dia? Pulang Pak, berhenti dia ibadah. Kemudian dia siap-siap, berangkat dia ke Mekah. Berangkat lagi dia ke Mekah. Sampai di Mekah, sunnah kalau kita datang ke Mekah itu tawaf kudum. Tawaf untuk selamat datang. Kita ini enggak, dia langsung ke pasar. Ke tempat dia beli korma, nyari tukang apa? Nyari tukang korma. Ditemuin tuh tukang korma. Sampai di tempat pedagangnya, ternyata yang dagang udah beda orangnya. Yang dagang udah beda. Ditanya sama saya Ibrahim bin Adham bin Mansur, beberapa waktu yang lalu saya datang ke sini, saya beli kurma 10 kilo saya beli di sini, tapi yang jual bukan Anda. Yang jual itu orang tua. Kemana orang tua itu? Oh iya, betul. Itu dulu yang dagang itu ayah saya. Ayah saya sudah meninggal. Begitu kata dia. Ayah saya sudah meninggal. Sudah meninggal? Iya. Engkau siapa? Saya anaknya. Kalau memang engkau anaknya, aku mau minta maaf kepada. Maukah engkau memaafkan saya? Maukah engkau mau membukakan pintu keredaan kepada saya? Apa salah engkau? Saya pernah beli kurma pada ayahmu. Kemudian aku mencicipi, aku mencobai satu biji kurma tanpa izin. Tolong maafkan saya, tolong halalkan itu kurma dan mohon ridhonya. Ya Allah. Karena itu yang menyebabkan doaku ditolak oleh Allah. Astagfirullah. Ini hati-hati Pak yang suka makan di warteg, makan tempe 2 ngaku 3. Astagfirullahaladzim. Itu. Jadi kalau seandainya ada doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah, kita jangan suuzon dulu. Paham maksudnya nih? Kita jangan punya prasangka jelek dulu sama Allah. Katanya Allah janji setiap doa pasti apa? Dikabulkan sama Allah. Ini mana? Saya udah pagi, sore, siang, malam, tiap hari saya berdoa. Kenapa doa-doa saya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oh, jangan marah dulu sama Allah. Jangan pakai ngambek dulu sama Tuhan. Lihat dulu kepada diri kita. Makanya ditulis di dalam satu kitab di mana Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani tulis perkataan Al-Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur di antara yang menyebabkan doa-doa kita ditolak oleh Allah. Katanya ada 10 yang menyebabkan doa kita ditolak oleh Allah. Masya Allah. Ada 10 yang menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah. Yang pertama, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Kalian kenal Allah, tapi kalian tidak pernah taat menjalankan perintah Allah. Itu yang menyebabkan doamu tidak ditolak, tidak diterima oleh Allah.
Kalian kenal Allah, tapi kalian tidak pernah menjalankan perintah-perintah Allah. Bagaimana Allah bisa dekat dengan kita kalau kita sendiri tidak pernah mau mendekatkan diri kepada Allah? Bagaimana Allah bisa dekat sama kita kalau kita sendiri nggak pernah mau mendekatkan diri kepada Allah? Araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu, kata. Itu yang menyebabkan doa kamu tidak diterima. Yang kedua, ini akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Kalian makan nikmat Allah, tapi kalian tidak pernah pandai mensyukuri nikmat Allah. Itu yang menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah. Kalian makan nikmat Allah, tapi tidak pernah pandai mensyukuri nikmat Allah. Mohon maaf ini, kalau boleh bertanya, kira-kira nikmat Allah banyak nggak? Nikmat Allah banyak nggak? Nikmat yang Allah berikan kepada kita, karunia yang sudah Allah limpahkan kepada kita dari semua nikmat-nikmat yang Allah berikan sama kita, dari semua anugerah dan karunia yang Allah berikan sama kita. Maaf, Allah tidak minta apa-apa, Allah tidak menuntut apa-apa. Dari semua nikmat-nikmat yang aku berikan, kata Allah, hanya satu yang aku inginkan, syukuri nikmatku, kata Allah. Jikalau kamu pandai mensyukuri nikmat, aku janji, aku akan tambah nikmat itu. Tapi jikalau kamu tidak pandai mensyukuri nikmat, tidak berterima kasih atas apa yang telah aku berikan, hati-hati, kata Allah, azabku amat pedih. Masya Allah. Di situ Allah janji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi ya Rabb. Jadi jangan suuzon dulu sama Allah kalau doa kita belum diapain. Iya, belum dikabulin. Kita introspeksi, kita lihat dulu sama diri kita. Ya, Masya Allah. Nah, di hadis selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencoba lagi memberikan sebuah ilustrasi sama kita. Apa kata Nabi Muhammad? Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yuhibbul mulihina fid du'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang benar bersungguh-sungguh di dalam doa. Allah suka sama orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh di dalam berdoanya. Dia tumpahkan itu hajatnya, dia tunjukkan itu hajatnya itu. Enggak sembarangan doanya. Ini kadang-kadang doa sembarangan, yang baca doa sembarangan, yang ngaminin juga. Iya. Ada orang baca doa sebenarnya kayak orang gerendeng. Tahu gerendeng apa? Hah? Apa gerendeng tuh? Kagak jelas ngomongnya. Iya. Mungkin karena nyaru-nyaruin dia kagak apal doa. Semua suruh doa. Alhamdulillah. Kayak begitu aja. Ini yang denger juga amin-amin aja lagi. Ya. Ada adab di dalam berdoa. Maaf, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, salah satu di antara adab-adabnya itu angkat tangan. Angkat tangan kita, minta sama Allah, tunjukkan itu kehajatan kita. Angkatnya kapan? Ketika kita berdoa. Berdoa kita minta doa tuh ya begini, Pak. Tangan kita ditaruh ini ayyamudda yadaihi wa yahmadallah ta'ala wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih ayyamudda. Amparkan tangan kita. Ketika kita, satu riwayat katanya kalau begini di dalam ruangan, tapi kalau lagi berhajat kita, angkat tangan kita di luar. Sebagaimana kalau kita lagi wukuf di padang Arafah. Kalau kita wukuf di padang Arafah, dianjurkan kita berdoa di luar tenda. Di luar tenda kita. Terutama bainal asri wal maghrib, antara asar dan maghrib, kita di situ berdoa atau di waktu wukuf. Masya Allah, angkat tangan kita.
Sebagaimana Rasulullah pernah berdoa angkat tangannya ketika melaksanakan sholat istisqa, minta uzan kepada Allah, diangkat tangannya sama Allah. Angkat. Lah sekarang dia berdoa kagak mau ngangkat. Beda, Pak. Ada orang datang minta duang sama kita, ya, atau minta rokok sama kita misalnya. Antara si A sama si B, si A mintanya kita pakai, bang, izin bang, kalau memang ada rezeki bisa bagi saya bang, pakai nadahin apa? Tangan. Yang satu minta, tapi nggak begitu. Kira-kira mintanya sama kita enakan ngasih yang mana? Yang ngangkatnya tangan apa yang nggak ngangkat tangan? Kira-kira yang kita mau kasih yang mana? Yang angkat tangan. Kenapa? Kelihatan hajatnya dia. Bersungguh-sungguhnya dia. Oh, berarti betul. Ini orang minta, gue minta rokok, lu ada nggak? Kayak ogah-ogahan mintanya. Adab etika dalam berdoa. Ini yang kurang kita. Ya. Udah gitu yang ngaminin nggak diangkat, taruhnya di paha. Amin, amin. Ada nggak yang begitu? Halo? Ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Astagfirullahaladzim. Itu dia kita tuh, ya Rabbana. Nah, tunjukkan Allah tuh suka yuhibbul mulihina fid du'a. Keseriusan kita di dalam berdoa, sampai-sampai dianjurin nangis kita dalam berdoa itu. Nangis kita berdoa. Cari waktu-waktu tertentu supaya kita khusyuk di dalam berdoa. Mungkin kalau rame-rame enggak kali, tapi kita sendiri tengah malam kita buka, kita gelar tuh sejadah kita doa di tengah malam, tumpahkan itu semuanya. Itu mulihin. Kesungguh Allah suka dengan yang begitu dalam berdoa. Berarti dia bersungguh-sungguh di dalam doanya. Ya Allah, ya Rabbana. Ya, diajarin tuh Nabi adabnya. Ya innallaha ta'ala yuhibbul mulihin fid du'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai, menyenangi, mencintai orang-orang yang serius di dalam berdoanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berdoa, laisa syai'un akrama Allah ta'ala minad du'a. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un, tidak ada sesuatu pun, tidak ada sesuatu akrama Allah yang lebih mulia bagi Allah Subhanahu wa taala minad du'a, daripada doa. Enggak ada. Yang paling mulia di hadapan Allah, yang paling utama bagi Allah, tidak ada kecuali adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah paling senang kalau seandainya ada orang yang berdoa kepada Allah. Artinya orang itu benar-benar menunjukkan hajatnya kepada Allah, meminta kepada Allah. Nah, Allah paling senang tuh sama orang-orang yang model seperti itu tuh. Banyak dia berdoa karena doa adalah satu sarana, satu momentum yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Semakin banyak dia berdoa, maka semakin Allah senang. Allah paling senang kalau semakin lama, semakin banyak diminta. Pagi, siang, sore, malam dia berdoa terus, Allah senang tuh. Ya, beda tipis sama kita. Kalau kita diminta sehari 3 kali, kira-kira bagaimana kira-kira? Ya, ini enggak. Allah senang malah. Mau kapan saja engkau buka, aku buka pintu saya. Ketok pintu saya, aku buka, kata Allah. Pagi silakan pagi. Waktu duha silakan waktu duha. Zuhur siang boleh. Asar buka, ketok pintu. Ketok pintuku, kata Allah, aku akan bukakan pintu. Akan aku terima permintaanmu. Jangan lagi pagi, siang, sore, malam, tengah malam engkau meminta kepadaku, akan aku bukakan pintumu untuk engkau. Masya Allah, tengah malam.
datang ke rumah kita malam-malam minta sama kita, kira-kira bagaimana? Ya Allah, ya. Tapi Allah tidak, karena sesuatu yang paling mulia di hadapan Allah adalah berdoa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya wa qala Allah ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, ya abdi ana inda zonnika wa ana ma'aka iza da'autani. Masya Allah. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Substansi isinya adalah ayat Allah, firman Allah, tapi tidak termaktub, tidak tertulis di dalam Al-Quran, tapi diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad. Allah bilang, apa kata Allah? Ya abdi, wahai hambaku, kata Allah. Wahai hambaku, ya, ana inda zonnika, aku ini, ya, bagaimana perasaanmu, prasangkamu terhadap diri. Kalau engkau yakin doamu itu dikabulkan, aku kabulkan. Tapi kalau engkau tidak yakin dengan itu, ya, aku tidak akan kabulkan. Ana inda zonni abdika, aku ini tergantung prasangka hambaku, kata Allah. Jadi kita benar-benar harus doa itu harus apa? Yakin. Ya. Bagaimana kita mau diterima? Kita ragu habis doa. Apa iya doa gue diterima apa kagak ini? Ragu. Ya. Apalagi ragunya di depan Ka'bah, berdoa di depan Ka'bah ragu. Sekarang kalau di depan Ka'bah saja ragu dalam berdoanya diterima atau tidak diterima, mau di mana lagi, Pak? Kalau lagi wukuf di padang Arafah, kemudian dia berdoa tidak yakin doanya diterima oleh Allah, kira-kira mau di mana lagi? Padahal dalam doa itu ada tempat yang mustajab, ada waktu yang mustajab. Dalam doa ini ada tempat yang mustajab, ada waktu yang mustajab. Tempat-tempat yang mustajab, maaf, tidak semua tempat yang ada di muka bumi ini menjadi tempat yang mustajab, tidak. Enggak semua tempat jadi tempat yang mustajab. Tuan Guru Muallim Kiai Haji Muhammad Syafi'i Azami, beliau sering kali itu memberikan gambaran tempat yang mustajab itu, ulama bilang 3, Mekah, Madinah, Aqsa. Udah itu aja. Walaupun ada juga yang berpendapat yaitu tempat-tempat daripada makamnya para wali-wali Allah. Itu juga tempat yang mustajab. Mekah, Madinah, Aqsa. Itu tempatnya. Kita tidak ada tempat yang mustajab. Indonesia enggak ada tempat yang mustajab. Yang ada apanya? Waktu yang mustajab. Nah, waktu-waktu yang mustajab ini manfaatkan, gunakan. Kapan waktu yang mustajab? Maaf, nih sekarang. Ini waktu yang mustajab. Bainal azan wal iqamah. Antara azan dan qomat itu waktu yang mustajab. Entar khutbah Jumat, bainal khutbatain, di antara 2 khutbah Jumat ketika khatib duduk, di situ waktu yang mustajab. Di situ tuh waktu yang mustajab. Bainal asri wal maghrib fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat entar antara asar dan maghrib, itu waktu yang mustajab. Jadi banyak waktu-waktu yang mustajab. Kita tidak ada tempat yang mustajab, tapi yang ada apanya? Waktu yang mustajab. Ya, waktu yang mustajab. Nih, hari Jumat, Masya Allah,
adalah waktu yang mustajab. Manfaatkan waktu-waktu yang mustajab itu. Nah, berdoa kita di waktu-waktu itu dengan keyakinan yang tinggi. Jangan ada keraguan. Kalau ragu kita, maka tidak akan diterima doa kita. Allah bilang, apa kata Allah? Ya abdi, ana inda zonnika. Aku ini tergantung prasangkamu. Masya Allah. Wa ana ma'aka, dan aku akan menyertaimu, aku akan bersamamu, kata Allah. Kapan? Iza da'autani, ketika engkau mengingat berdoa kepadaku, kata Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah, disitulah Allah ada. Insya ya Rabb, Masya Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yad'ullah ta'ala yaghdabu alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yad'ullah, barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, yaghdabu alaihi, maka niscaya Allah akan marah kepada orang itu. Kalau ada orang nggak mau apa? Berdoa. Nggak mau berdoa, Masya Allah. Ya, berarti orang itu sombong. Man la yas'alillahi yaghdabu alaih. Allah marah tuh kepada orang-orang yang tidak pernah mau memohon, meminta kepada Allah. Ya, Allah akan marah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilanjuti dengan hadisnya, apa kata Nabi? Tarkud doa maksiatun, meninggalkan doa adalah perbuatan apa? Maksiat. Wa qala ad-du'a silahul mu'min, dan wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a, doa itu silahul mu'min, senjatanya orang yang beriman. Ya, senjatanya orang yang beriman. Kita dalam peperangan menghadapi satu musuh dan lain sebagainya akan lebih pede, Pak, kalau kita punya senjata. Betul? Iya. Kalau kita punya senjata, semakin baik senjata kita, semakin berani kita menghadapi musuh itu. Sama di dalam menghadapi problema, masalah dalam kehidupan ini. Ya, musuh-musuh kita dalam hal ini bentuknya adalah cobaan, ujian, masalah, problema apa saja ya yang menyangkut kepada kita, kemudian kita perlu senjata untuk itu, dan senjatanya adalah bagi orang yang beriman, senjatanya itu adalah tidak lain apa? Doa, minta sama Allah, mohon kepada Allah, itulah senjata yang paling. Wa imaduddin, dan doa juga merupakan tiang daripada agama. Wa nurus samawati wal ard, dan juga doa-doa, zikir-zikir yang kita baca, wa nurus samawati wal ard, adalah merupakan cahaya bagi langit dan bumi. Masya Allah. Bapak Ibu pernah lihat awan enggak? Kita lihat langit kita ada awannya enggak? Banyak tuh awan. Ya, yang putih-putih itu kalau semuanya itu awan. Tapi kalau kita di Mekah, kita di Madinah, itu bersih, Pak, langitnya. Langitnya tuh bersihnya bukan main. Seperti seolah-olah kayaknya nggak ada awan. Bersih itu. Jangan lagi awan, bintang aja nggak kelihatan. Bintang tuh banyak apa sedikit? Banyak, Pak. Tapi di situ nggak kelihatan. Kenapa tuh langit di Madinah, kenapa langit di Mekah kok beda sama kayak kita? Kalau kita nggak kelihatan langitnya karena ketutup sama apa? Sama awan, betul ya? Iya. Tapi di sana kayaknya tembus sampai-sampai, Pak, matahari masih terbit, bulan udah kelihatan. Saking tipisnya itu, kok bisa sampai kelihatan begitu? Ini, Pak. Ya. Wa nurus samawati wal ard, doa itu cahaya langit dan bumi. Gak ada tempat yang setiap hari zikir dibaca di tempat itu. Gak ada yang namanya satu tempat yang dimana di dalamnya dibaca sholawat kepada Nabi Muhammad, kecuali Mekah dan Madinah. Gak pernah berhenti, Pak, orang berzikir.
Masjid kita, alhamdulillah, kegiatan banyak, aktivitas banyak di tempat kita, betul? Tapi ada waktu berhentinya nggak? Iya. Ada waktu berhentinya kita. Habis ini berhenti. Ntar ada lagi menjelang Jumat. Tapi di Mekah tidak. Terutama di Baitullah, nggak ada satu waktu pun berhenti itu orang bertalbiyah, berzikir kepada Allah, mengelilingi Ka'bah selalu. Doa ini, zikir ini selalu wa nurus samawati wal ard. Kalah tuh cahaya yang lain dengan cahaya daripada doa, keluar dari cahaya-cahaya doa, zikir itu. Sehingga akhirnya tembus, terhalang itu cahaya awan dan lain sebagainya. Subhanallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi Muhammad? Da'watul mazlum mustajabah wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsi. Doanya orang yang teraniaya, ya orang yang mazlum, orang yang teraniaya gitu, orang yang terzolimi, mustajabatun, adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dizolimin, kemudian dia angkat tangan, dia berdoa, doanya dikabulin tuh. Walau wa in kana fajiran, sekalipun dia adalah orang yang fajir. Apa fajir itu? Rusak, orang yang jahat. Ya, sekalipun ini orang adalah orang yang jahat, orang yang selalu berbuat dosa, tapi dizolimin. Paham maksudnya? Dalam kondisi teraniaya dia, kemudian dia mengangkat tangannya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa orang itu. Wa fi riwayatin wa in kana kafiran, sekalipun dia orang apa? Kafir. Wa qala ta'ala, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal mazlum fa innaha tuhmalul 'alal ghamami. Ya, yaqulullah wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Masyaallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu, takutlah kamu sekalian. Takut daripada apa? Da'watal mazlum, doanya orang-orang yang teraniaya. Jangan sampai kamu berbuat zolim kepada orang. Jangan sampai kamu beraniaya orang. Sebab orang yang teraniaya, orang yang terzolimi, kalau dia berdoa kepada Allah, maka kata Nabi, fa innaha tu'malu 'alal ghamami, karena sesungguhnya doa daripada orang-orang yang teraniaya ini, orang yang terzolimi ini, tuhmalu 'alal ghamami, dia akan terbawa oleh ke atas awan. Ya, kemudian yaqulullah, kemudian Allah berfirman apa? Wa izzati wa jalali, kata Allah, demi kemuliaanku, demi keagunganku, la ansurannaka walau ba'dahin, pasti aku akan bantu, aku akan tolong orang itu sekalipun dalam waktu yang lama. Jadi ketika dia mengangkat tangannya, maka orang itu, ya, doanya dikabulkan. yakni orang yang yang terzolimi. Sekalipun dia orang yang jahat, sekalipun dia orang yang bejat, sekalipun dia orang yang selalu berbuat dosa dan maksiat, kalau dia dizolimin kemudian dia minta kepada Allah, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Artinya apa? Kita tidak boleh berbuat apa? Zolim. Kita tidak boleh menyakitin orang. Kalau orang yang dizolimin, dia berdoa saja, maka doanya dikabulkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran fa innahu laisa dunaha hijabun. Masya Allah. Ditutup bab ini dengan satu doa hadis di mana Rasulullah bilang, ittaqu da'watal mazlum, hati-hatilah oleh kamu, waspadalah oleh kamu, yaitu dengan doanya orang-orang yang terzolimi, doanya orang-orang yang teraniaya, wa in kana kafiran, sekalipun dia adalah orang-orang yang kafir. Ya, sekalipun dia orang kafir, jangan, kita tidak boleh berbuat zolim sekalipun dia kafir. Ya, kecuali kafirnya kafir harbi. Boleh kita, ya, karena memang orang itu darahnya halal.
Kafir ini ada kafir zimmi, ada kafir apa? Harbi. Kalau kafir zimmi nggak boleh kita. Orang kafir zimmi itu yang mana? Orang yang agamanya beda sama kita, yang keyakinannya beda sama kita, Tuhannya beda sama kita, tapi orang ini hidup rukun sama kita, bertetangga sama kita, baik sama kita. Paham maksudnya nih? Nah, padahal agamanya beda, tapi hidupnya rukun sama kita. Ada nggak yang begitu? Nah, kita nggak boleh tuh berbuat jahat sama dia, nggak boleh kita sakitin dia. Dijamin sama Nabi. Kata Nabi apa? Man adza zimian faqad azani. Barang siapa yang menyakiti orang-orang kafir zimmi, berarti dia telah menyakiti aku, kata Nabi. Masya Allah. Dijagain nggak? Iya. Nabi jagain. Jangan sekali-kali kamu, walaupun dia beda agama, walaupun beda keyakinan, beda Tuhannya, tapi kalau kamu dia hidup rukun sama kamu, kamu jahat sama dia, berarti kamu telah menyakiti aku, kata Nabi Muhammad. Beda sama kafir harbi. Harbi itu perang. Jadi artinya orang kafir yang suka memerangi kaum muslimin. Ya, nah orang-orang yang seperti itu darahnya halal. Boleh nggak kita perangin? Boleh nggak kita perangin? Harus kita perangin untuk izzul Islam wal muslimin. Ya, nah kata Nabi, ittaqud da'watal mazlum. Takutlah kamu dengan doanya orang-orang yang terzolimi, orang-orang yang teraniaya. Wa in kana kafiran, walaupun dia adalah orang kafir. Kenapa? Fa innahu laisa dunaha hijabun, karena sesungguhnya doa pada orang kafir itu laisa dunaha hijabun, tidak ada di hadapan doa tersebut hijabnya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minta kepada Allah semua doa kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya masih ada yang belum terkabulkan oleh Allah, kita jangan protes dulu, kita jangan punya prasangka jelek dulu kepada Allah, tapi kita introspeksi, mungkin masih ada kekurangan-kekurangan ibadah kewajiban kita yang belum kita lakukan, sementara maksiat kita jalankan. Nauzubillah. Al-Fatihah.